Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, yakni Imam Ghazali, wa amma al-khuruju 'anidh dhunub wa takhallusu minha fa'lam anna adh-dhunuba fil jumlati thalathatu aqsam. Adapun keluar dari dosa-dosa dan terbebas darinya, yakni agar semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa dosa-dosa secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Dosa itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, meninggalkan berbagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu, berupa salat, puasa, zakat, kafarat, atau lain-lainnya. Maka engkau harus mengqadha semua itu sedapat mungkin engkau lakukan. Jadi bagian yang pertama, dosa itu adalah meninggalkan perkara yang wajib, meninggalkan salat fardu, puasa fardu. Dan cara supaya dosa-dosa meninggalkan yang wajib ini dihapus seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar meninggalkannya, menyesalinya, tidak mengulanginya lagi, tetapi semua dosa yang kita lakukan itu, yakni meninggalkan perkara fardu, itu wajib diqadha sebagai taubatnya. Dan ini sudah pernah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala itu melihat kesungguhannya. Jangan melihat 40 tahunnya. Jadi down nanti kita. Bagaimana saya mau mengqadha puasa saya 40 tahun, sholat saya 40 tahun, berapa banyak itu? Ingat, Allah hanya melihat kesungguhannya. Ketika kita sungguh-sungguh ingin mengqadha dosa-dosa kita karena meninggalkan perkara yang fardu, sudah diniatkan sungguh-sungguh, baru 2 hari atau 1 bulan atau 1 tahun baru mengerjakannya. Artinya sebanyak 1 tahun kita mengqadhanya, kemudian kita meninggal, maka seluruh qadhaan itu sudah punah. Kenapa? Karena kesungguhan kita. Jadi cara taubatnya orang yang meninggalkan puasa fardu dan sholat fardu adalah dengan mengqadhanya. Kalaupun dia sudah rajin sholatnya, sudah tidak pernah meninggalkan sholat fardu dan puasa fardu lagi, tetapi puasa yang dulu, sholat yang dulu tidak ia qadha, maka belum dikatakan taubat. Tapi ingat ya, penjelasan ini hanya kepada orang-orang yang sudah siap. Kalau orang baru tobat, baru beberapa hari dia hijrah, jangan langsung diberikan penjelasan ini, takutnya dia tidak siap, takutnya dia malah down, melihat berapa banyak dosa yang ia kerjakan, yakni meninggalkan perkara fardu, takutnya dia malah gak mau sholat lagi. Jadi harus dijelaskan kepada orang yang sudah siap. Dan dalam penjelasan sebelumnya juga bahwa kalau kita mengerjakan sholat sunnah, sedangkan kita punya qadhaan sholat, maka sholat sunnahnya tidak akan diterima. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Namun sekali lagi, dengan kebijakan Allah, mengerjakan qadhaan subuh misalnya di waktu duha, maka qadhaannya terpunahi, terlunasi, dan juga dia mendapatkan pahala sunnah duha. Qobliyah subuh dia mengqadha sholat subuh, maka qadhaan subuhnya terlunasi, dan juga dia mendapatkan pahala qobliyah subuh. Begitu juga dengan sholat yang lain. Ba'diyah zuhur diganti dengan qadha zuhur. Ba'diyah zuhur langsung 4 rakaat, yakni mengqadha sholat zuhur. Maka qadhaannya terlunasi, terbayar, dan juga dia mendapatkan pahala sholat sunnah ba'diyah zuhur. Dan begitu seterusnya. Itu kebijakan Allah. Begitu juga dengan puasa. Kita puasa Senin, niat qadha puasa yang dulu, maka qadhaan puasanya terlunasi, terbayarkan, dan dia mendapatkan pahala puasa sunnah hari Senin karena bertepatan dengan hari Senin. Mengqadha puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 9, yakni puasa Arafah, maka mendapatkan 2 pahala, qadhaan dan juga puasa sunnah Arafah, dan begitu seterusnya. Yang kedua, dosa-dosa antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala seperti meminum khamr, melantunkan berbagai nyanyian,
memakan riba, dan semacamnya hal itu. Maka menyesallah atas hal itu dan tetapkan hatimu untuk tidak kembali kepada dosa yang serupa dengan dosa itu selamanya. Kalau yang kedua ini dosanya antara dirinya dan Allah, mengerjakan larangan Allah. Minum khamar, melihat perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat, memakan riba, dan dosa-dosa yang lainnya yang tidak merugikan orang lain dan bukan meninggalkan perkara yang fardu, ini dengan 3 syarat. Seperti penjelasan sebelumnya, yakni meninggalkannya, menyesalinya, dan tidak mengulanginya lagi. Betul-betul meninggalkan semua dosa itu, tidak mau mengulanginya lagi sampai dia meninggal. Dan dalam penjelasan sebelumnya, taubatnya tidak akan batal kalau dosanya itu tidak sengaja. Dan Imam Ghazali di dalam kitab yang lain, beliau menjelaskan hendaknya orang yang melakukan larangan-larangan Allah seperti membicarakan keburukan orang lain atau riba, maka hendaknya dia selain bertobat dengan 3 syarat, meninggalkan, menyesali, dan juga tidak mengulanginya lagi, dia pun merubahnya menjadi kebaikan. Ghibah menjadi ngomongin kebaikan orang lain. Dulunya melihat perempuan-perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat, sekarang sering melihat Al-Quran. Berarti dosa matanya dirubah dengan melihat, dosa mulutnya dirubah dengan membacanya. Tangannya suka menyakiti orang lain, maka tangannya dirubah menjadi suka memberi orang lain. Intinya, semua keburukan dirubah dengan kebaikan. Dulunya sering menjalankan kaki ke tempat-tempat maksiat, maka sekarang sering-seringlah berjalan menuju masjid. Dan jenis dosa yang ketiga yaitu dosa-dosa antara dirimu dan hamba-hamba lain. Dan dosa-dosa inilah dosa yang paling rumit dan paling berat. Dosa yang berhubungan dengan manusia, hak adami, hablum minan nas.